Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Olo One King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, seperti biasa, di sini kita kembali dapat mendengarkan gimana diskusi lintas iman, yaitu Edis TV, bersama teman diskusinya. Baik, langsung saja kita mendengarkannya. Jangan yang lain-lain dulu, biar kamu waras dulu, Gus Adam. Apakah semua manusia di muka bumi ini mempertuhankan Allah? Semua umat Islam mempertahankan Allah. Kan nggak nyambung kan? Kayak begini makanya saya males ngobrol sama kamu. Apakah Gimana semua pertanyaannya? manusia mempertahankan Allah? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Berarti ada yang mempertahankan selain Allah kan? Ada. Oke, ada tidak yang mempertahankan hawa nafsu? Ada. Ada. Apakah orang yang mempertahankan hawa nafsu itu berdoa kepada hawa nafsu? Oh, hawa nafsuku. Gitu. Maksud begini Bang Edis, maksud mempertahankan hawa nafsu. Tenang dulu, biar saya dulu yang ngatur diskusinya. Tenang. Oh iya. Apakah orang yang mempertahankan hawa nafsu adalah menganggap bahwa hawa nafsu itu sang pencipta? Bukan. Bukan. Apakah orang yang mempertahankan hawa nafsu adalah orang yang berdoa, meminta, memohon kepada hawa nafsunya? Tidak. Lantas apa yang dimaksud mempertahankan hawa nafsu? Yang dimaksud mempertahankan hawa nafsu yaitu mengikuti keinginan yang dibisikkan oleh hawa nafsu. Oke, jadi mempertahankan adalah membuat diri Anda dikuasai, dikendalikan, dikontrol sehingga mematuhi apapun kehendak sesuatu tersebut. Betul? Betul. Iya. Nah, berdasarkan pengertian atau definisi mempertahankan yang dimaksudkan oleh Al-Quran, bukankah kalian mempertahankan Muhammad? Tidak. Coba sekarang saya tanya, apakah kalian menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Iya, karena perintah Allah. Berarti kamu mempertahankan dia. Loh, boleh saya menanggapi Bang Edis? Coba sekarang saya tanya, kalau orang menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaatan sehingga dia mengikuti hawa nafsunya, itu mempertahankan hawa nafsu nggak? Ya, sepakat. Oke, kalau orang menyerahkan kepatuhan, ketaatan, ketundukan sehingga dia mengikuti setan, berarti dia mempertahankan setan nggak? Mengikuti setan, ya. Mempertahankan setan nggak? Ya. Nah, kalau orang menyerahkan kepatuhan, ketaatan kepada Muhammad sehingga mengikuti Muhammad, berarti Mengikuti Nabi Muhammad. mempertahankan nggak? Dah. Nah, Loh, mulai standar ganda. kan betul Bang Susah Edis. ini, susah kalau udah begini ini susah. Loh, sebentar, ini masih belum selesai. Silakan. Waalaikumsalam. Ada tamu saya Bang Edis. Bentar ya. Alasan lagi. Bentar. Ini ada tamu. Mereka sudah janji. Nanti kalau saya lagi ngobrol sama di TV, kalau udah ke pojok, bilang assalamualaikum. Kabur deh. Perbedaan antara Itu bang, silakan bang. Apa yang yang ingin saya pertanyakan tentang perbedaan antara Advent dan Kristen Protestan itu seperti apa bang? Karena dibilang dalam Perjanjian Lama, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi kenapa Kristen Protestan itu tidak mengikuti ibadah pada hari Sabtu? Kan Advent ibadahnya hari Sabtu. Baik. Itu bang. Saya jawab ya bang ya. Ini sebenarnya diskusi internal Kristen. Ya. Padahal forum ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Nah. Baik, sedikit saja, sedikit. Ya, gini bang. Pertama-tama kita harus mendefinisikan dulu apa arti Sabat bang. Ya, Sabat itu bukan Sabtu. Sabat itu artinya perhentian. Anda tahu arti Sabat? Iya ya. Ya, Sabat itu artinya perhentian atau berhenti. Iya.
begitu. Nah, karena di dalam Bible dikatakan bahwa Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya itu 6 hari lamanya, 6 masa lamanya. Kemudian pada hari yang ketujuh dia berhenti. Nah, oleh karena itulah dia mengkuduskan hari yang ketujuh itu, hari perhentian itu. Nah, kalau kita baca hukum Taurat, memang betul bahwa kita itu memang disuruh menguduskan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari perhentian itu. Seperti itu, menurut hukum Taurat. Nah, tetapi begini Bang, hari Sabat itu belum tentu hari Sabat itu hari Sabtu. Di dalam Bible ada hari-hari Sabat tertentu yang tidak jatuh pada hari Sabtu. Tapi kalau kita menghitung kalender Yahudi, tanggal kalender Yahudi itu dimulai ketika mereka keluar dari Mesir. Ya, pada bulan Abib kalau tidak salah itu ya. Itu disitulah dihitung tanggal kalender Yahudi. Tapi begini Bang, memang ini debatable ya. Menurut saudara-saudara kita orang-orang Advent, bahwa hari Sabat itu masih harus kita kuduskan sampai sekarang. Makanya orang-orang Advent itu tidak bekerja, pantang bekerja. Pantang mereka melakukan aktivitas pekerjaan pada hari Sabtu. Menurut saya tidak masalah kalau mereka ingin meyakini yang demikian. Tapi begini Bang, orang Kristen itu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena Yesus sudah melaksanakan itu untuk kita. Iya Bang. Tuhan Yesus sudah melaksanakan hukum Taurat itu dengan sempurna untuk kita. Jadi kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat tersebut. Adapun kita itu hidup di bawah kasih karunia. Oleh karena Tuhan Yesus sudah melakukan untuk kita, maka bagi kita itu sekarang adalah tidak mencari pembenaran dari melakukan hukum-hukum Taurat itu. Oke bang. Seperti itu. Nih, yang tapi komen ini meskipun sudah banyak yang marah, Bang. meskipun demikian, kalau Anda ingin menguruskan hari Sabat, ya bagus-bagus saja. Sama gini ya kan? Bang, ada lagunya loh Bang. Katakan, terereret, Dengarin dulu Tuhan bang. itu satu. Bang, dengarin dulu Saya bang. jawab Bang. Dengarin dulu. Saya jawab. Boleh dengarin bang? Saya Boleh? jawab. Katakan, terereret. Saya juga satu. Saya juga satu. Satu juga saya. Satu juga saya. Bang, nggak ada di dunia ini ada edisi yang lain kan? Mana emang ada gitu, ada Edis gitu yang kembar dengan saya gitu, sama gitu. Edis juga, nggak ada. Saya juga satu, saudara-saudara. Maka saya adalah Tuhan juga, saudara-saudara. Makanya Bang, gini loh, gini, Bang. Kita ini punya kenapa istilah-istilah kalau atau misalnya bahasa-bahasa orang debat yang kayak kita gini, ini salah selalu paham, saling ngoces-ngoces mengerti. nggak boleh di. Kalau Islam Gimana? nanya selalu ngoces-ngoces kayak gitu bang. Berdebat. Masalahnya abang Biar pun gaya, Bang. mau nanya apa Bang, juga udah ku jawab semua. Kalau misalnya kalau orang ngomong dengarin bang, ganti-gantian. Silakan. Jangan kayak gini abang yang ngomong, abang terus ngolok-ngolok inilah apalah gitulah. Silakan, Nggak jelas kayak gitu silakan. bang, lebih baik kayak gitu bang. Silakan, Dengarin dulu kalau silakan. misalnya orang ngomong. Sebenarnya Islam juga bisa ngomong kayak terus kayak gitu. Ya, silakan ngomong Kalau terus ngomong nggak kayak apa-apa. gini terus nggak dengarin abang kayak gimana? Dengar kok, Kan nggak enak saya juga. dengar. Saya dengar. Nah, macet kan? Iya, itulah dia saudara-saudara Macet. hasil diskusi di mana Edis TV Apologet Kristen dengan teman diskusinya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan juga saudara-saudara jangan lupa di like, comment, and share dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih.